Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini tema kita 64,9% rakyat takut bicara. Ada apa? Berapa hari lalu atau tepatnya tanggal 5 yang lalu, lembaga survei indikator yang selama ini kita kenal bahwa mereka lebih condong untuk memberitakan yang positif tentang pemerintah. Tapi kali ini bikin kaget. Hasil penelitian dia kali ini adalah 64,9% masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Hanya sekitar 21% masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut. Sedangkan 15,7 menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab. Dan ini menariknya karena baru Januari yang lalu indikator mengeluarkan hasil survei bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 27%. Dan masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo 70,9. Ini agak bertolak belakang. Karena itu kita mengundang peneliti indikator. Sebetulnya direkturnya yang kami undang awalnya, Burhanuddin Muhtadi. Tapi karena berhalangan beliau menugaskan penelitinya, Kennedy Muslim. Ini nama juga menarik, Kennedy Muslim. Dulu Kennedy itu Katolik. Bung Kennedy, apa alasannya mengatakan rakyat takut berbicara? Apa dan apa? Ada apa? Ya, Bung Karni, jadi survei ini kita lakukan yakni dari 11 sampai 21 Februari yang lalu. Jadi ini sebelum ramai isu soal 3 periode dan juga minyak goreng gitu ya. Dan salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden yakni soal apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk mengeluarkan pendapat. Dan hasilnya sangat menarik, kita temukan bahwa 62,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa masyarakat saat ini semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Gitu. Dan ada 3 variabel di sini yang kita teliti ketika dianalisis dan di breakdown lebih jauh, itu menjelaskan terkait dengan latar belakang sosiodemografi dan juga akses kepada media. Jadi dari sisi usia kita temukan hal yang menarik gitu. Jadi ada pembelahan antara yang berusia di bawah 40 tahun dan juga berusia di atas 40 tahun gitu. Yang berusia di bawah 40 tahun yakni generasi yang lahir dan besar di era demokrasi ya, sesudah masa post-authoritarian Orde Baru, itu cenderung lebih setuju dan terhadap pendapat bahwa masyarakat semakin takut gitu. Jadi responden yang berusia di bawah 40 tahun ini lebih tinggi angkanya yang menyatakan bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Sedangkan generasi tua yang mungkin tumbuh besar di sebagian besar hidupnya di era otoritarian Orde Baru, justru lebih kecil angkanya yang menyatakan bahwa setuju bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Ini hal yang menarik gitu. Kedua, tentu basis partisan ya. Kita temukan bahwa basis pendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno juga ada gap 10% gitu dari mereka yang menyatakan setuju bahwa masyarakat semakin takut gitu untuk menyatakan pendapat, meski di angka 65%, sedangkan di basis pendukung Jokowi pun masih mayoritas gitu, 55% gitu. Ketiga, akses terhadap sosial media gitu. Ini kita menemukan bahwa mereka yang lebih sering mengikuti berita sosial politik, baik itu melalui sosial media maupun melalui televisi, menyatakan bahwa masyarakat cenderung semakin takut
dalam menyatakan pendapat. Itu hasil survei yang kita temukan di bulan Februari kemarin. Dan juga yang menarik, kita temukan bahwa komitmen terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini yang tertinggi dalam rentang waktu semenjak dari tahun 2012 kita menangkap tren ketika kita menanyakan ke publik bahwa apakah Anda setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan meskipun tidak sempurna, dan itu saat ini di angka 77%. Ini yang tertinggi selama 12 tahun terakhir. Jadi ini fenomena-fenomena yang terekam di survei kita yang terakhir. Itu dekat Gerung ada tuh satu seorang kok. Iya, saya ganti aja. Takut atau makin takut? Kan kalau makin takut artinya base-nya memang udah takut itu. Yang kita tanyakan pada responden, Bukan. Yang Anda tanyakan, yang Anda jelaskan tadi, masyarakat makin takut. Anda ulang-ulang itu. masyarakat setuju dengan pendapat bahwa responden setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut dalam mengeluarkan. Iya maksudnya karena itu semakin takut. Bunyi pertanyaannya apa? Pertanyaan persisnya, ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Apakah Jadi memang udah cukup itu. Artinya dari awal Anda asumsikan masyarakat ini udah takut mengenai pendapat. Nah itu asumsi yang salah. Iya, tapi yang menarik juga di sini bahwa yang tidak takut itu dibilang orang Minang, orang Bugis, kelompok non-Muslim, wilayah Bali, Nusa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, serta basis Nasdem dan partai lainnya. Itu kecuali dua ya. untuk Minang dan Bugis itu harus ada catatan sendiri ya Pak Karni gitu. Itu karena TTTJ tidak tahu dan tidak jawabnya sangat tinggi gitu, di dua responden dengan latar belakang suku tersebut. Jadi itu memang mereka terlihat paling rendah dari semua basis suku, namun yang kita tahu dan tidak jawabnya mencapai 44% gitu di dua suku tersebut. Tidak jawab berarti dia takut dong. Ya itu tergantung interpretasi kita sendiri. Jadi Minang itu bukan berarti lebih berani dari yang lain. Takut juga karena dia nggak jawab. Tapi kalau untuk basis partai itu hampir merata kecuali Partai Nasdem tadi yang nilainya di bawah 50%. Gitu. Ya, opsinya itu cuma takut dan tidak takut. Atau ada yang lain lagi? Karena kalau yang Minang tadi artinya kan tidak bisa dikategorikan masuk ke dalam tidak takut kalau seandainya tidak dijawab. Ya itu tidak, yang mereka yang menjawab tidak jawab atau menyembunyikan jawaban mereka sangat tinggi gitu. Dikonotasikan takut, tidak takut. Tidak, kita tidak konotasikan tidak takut juga. Oh gimana jadinya? Pertanyaannya kan semakin takut atau ya kan semakin takut lalu setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Gitu ya. Jadi cara bacanya adalah yang setuju bahwa masyarakat semakin takut dan sangat setuju masyarakat semakin takut. Kebebasan berpendapat itu bebas berbicara dimanapun tanpa adanya fitnah dan menghina satu sama lain, baik perorangan, kelompok, suku, agama, dan ras. 62,9% ya. 64. Ralat. Oh, ralat. 62,9 karena dari hitung 100%-nya kalau 64,9 lebih dari 60. Jadi lebih daripada, maksud saya ini menarik loh, yang ditanya juga belum tentu ngerti nih. Coba ya kan kalau kita tanya nih. Anda semakin takut Ya. Boleh diulang? Anda semakin. Pertanyaan persisnya seperti ini. Ya. Ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya. Apakah Anda sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju? Belum tentu termasuk Anda sebetulnya gitu. Iya kan? Betul kan? Anda cuma
menyatakan sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak jadi setuju ini terhadap pandangan itu. Belum tentu termasuk Anda ya. wilayah persepsi. Iya, iya. Oke. Persepsi Pak Rocky Gerung, persepsi. Berarti yang Justru tidak itu, tidak itu meng- yang, itu tidak yang bikin berpendapat. dia blur. Kalau yang tidak berpendapat artinya masuk di mana? Tidak berpendapat, ya dia menyembunyikan jawabannya. Itu bisa diinterpretasikan dia juga takut mengutarakan jawaban aslinya. Ya seperti itu gitu. Oh, jadi lebih Kan, banyak komposisinya. Artinya indikator sebagai lembaga survei menganggap masyarakat ini takut berpendapat. Lalu ditanyakan, kan begitu kan? Jadi, Premisnya yang kita itu premisnya. Atau dibalik premisnya, sejak kapan masyarakat itu takut? Lalu sekarang semakin takut. Boleh kan? Memang begitu, akhirnya seriusnya begitu. Tapi kan dasarnya indikator sudah tiba pada postulat bahwa orang takut berpendapat. Pada awalnya, pada tahap tertentu. Dari awalnya, bukan Iya. pada awalnya, dari awalnya. Ya tapi kenapa sampai ada postulat atau asumsi semacam itu? Padahal kalau kita lihat ya, media sosial itu semakin menjadi-jadi gencar sekali. Kan gitu Pak Karni, kan sebelumnya indikator bikin survei bahwa pendukung Jokowi banyak. Iya. Kan begitu kan? Iya. Lalu sekarang dia justru rubah tuh. Bahwa sebetulnya orang takut. Itu yang saya persoalkan. Ya saya tadi awalnya juga persoalkan itu bertolak Yes. belakang, kontradiksi. Karena data yang kita temukan bahwa di kalangan pendukung Jokowi pun 55% Takut berpendapat. setuju dengan pendapat yang tadi bahwa Iya. masyarakat saat Ya, ini ya oke lah. Oh, itu Gus, paradoksnya itu data yang kita temukan. Bang. Di kalangan pendukung Jokowi loh, Gus. 55% juga semakin takut gitu ya. Enggak, memang pertanyaan ini mengarahkan kepada pendukung dan tidak pendukung atau seperti apa? Ya ini jadi survei yang sangat standar kita lakukan kepada 1.200 responden dengan stratified random sampling, margin of error di sekitar 2,9% gitu. Jadi survei nasional di seluruh provinsi di basis sampelnya seluruh provinsi di Indonesia. Artinya cantolannya dia berpendapat itu tentang pemerintah atau berpendapat di luar dari pemerintahan atau apapun. Semua kan- isu kita tanyakan, Pak. Oke, berarti ketika Anda mengatakan Jokowi dan segala macam artinya ini kan bagian part dari Oh, part enggak, dari itu kita gitu. kita analisis ketika data sudah masuk. Regresi ya kan, keluar kayak Iya. Data analisis. Saya Karena kita ada pertanyaan pada pemilu yang lalu siapa yang Anda pilih gitu. Dan nanti itu yang kita cross step dengan jawaban mereka atas yang pertanyaan soal kebebasan berpendapat. jadi gini, boleh nggak saya simpulkan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa ketakutan berekspresi untuk menyatakan pendapat di sini sebenarnya ketakutan itu justru didominasi lebih pada polarisasi secara horizontal parameternya. Kebebasan untuk bicara dalam parameter horizontal. Persoalan suku, persoalan agama, persoalan-persoalan konflik sosial. Memang ada hal yang terkait dengan instrumen negara atau pemerintah. Maksud saya gini, bahwa ketakutan itu tidak bisa kemudian dipersepsikan seolah-olah ada satu hal represif dari kekuasaan Nah, itu untuk maksudnya. membungkam orang berbicara. Tetapi ada polarisasi parameter horizontal yang ternyata itu melanggar undang-undang ITE yang bisa dipersoalkan. Misalnya persoalan agama. Berapa orang yang bicara soal agama kemudian dia tersangkut masalah pidana. Bicara soal masalah kesukuan. Jadi ada dua hal Bang Karni. Soal ketakutan tidak bisa kemudian seolah-olah ketakutan ini adalah akibat adanya satu kepentingan kekuasaan atau pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Karena ketakutan tadi dikatakan bahwa di pendukung Jokowi pun persepsi demikian juga ada. Jadi polarisasi lebih hal-hal yang menyangkut kebebasan berpendapat, yang menyinggung hal-hal yang menyangkut parameter horizontal, suku, agama, ras, dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya.
Ya tapi indikator tidak memilah-milah sejauh itu. Indikator secara umum saja mempertanyakan. Ya kalau memang secara umum, kenapa sampai ada ada pernyataan seolah-olah itu ada kebebasan berpendapat yang cantolannya itu ke pemerintah dan segala macam gitu. Jadi maka saya tanya tadi apakah memang ada poin-poin apa saja yang dinamakan Jadi ketakutan itu? menyambungnya barangkali mengapanya, ya? Mengapa orang semakin takut? Misalnya ada nggak di situ? Kita tidak menggali dalam Ada. alasannya. Jadi kita hanya sebatas di in the middle of nowhere sebetulnya karena semakin takut tapi nggak. Tapi izin Ratu Cornelius metodologi. Ada 2 survei dilakukan ya. Saya ingat tanggal-tanggalnya. Kalau yang 62,9% ini semakin takut itu pada 11 sampai 21 Februari. Betul ya? Dengan jumlah responden 1.200 berarti plus minus 2,9%. Tapi pada saat yang sebetulnya overlapping, ya kan? Yaitu pada 15 Januari sampai 17 Februari, gitu ya. Dilakukan survei dengan 626 orang, itu menyatakan bahwa jadi plus minusnya 4%, margin errornya, menyatakan bahwa 70, sekian persen atau 71% itu menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, yang pertanyaan kita yang paling menarik adalah, ini respondennya berbeda total, ataukah yang 1.200 ini juga 626 ditambah? Berapa tuh kurangnya kalau 1.200 kurang 626? Ya, apakah sama? 626 responden ini apakah survei indikator yang Bang Effendi Iya. refer? Yang 71% itu yang menyatakan Oh enggak, itu survei di Desember. Oh, kalau yang saya baca dari- approval iya, rating Jokowi benar Iya. ya. Itu di Desember. Yang memang kita rilisnya di Januari, tapi surveinya dilakukan di bulan Desember. karena saya baca di media dilakukannya antara 15 Januari sampai 17 Februari. Berarti overlapping tanggalnya. Apakah overlapping orangnya juga? Katakanlah tanggalnya nggak overlapping ya, dibantah ya, tanggal tidak overlapping. Jadi orangnya overlapping. Oh, Yang 626 yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi, itu kemudian ditanya lagi dan dia mengatakan semakin takut untuk menyatakan pendapat. Jangan-jangan yang menyatakan puas tadi itu karena takut. Gini, kalau dilanjutkan itu justru itu yang mau kita bicarakan malam ini. Kalau dilanjutkan misalnya, sekarang ada orkestrasi mendukung Jokowi di semua daerah itu. Jadi agak ajaib kalau dianggap bagian responden yang mewakili Pak Jokowi juga takut berbicara. Tapi kok nekat bikin kebulatan tekad. Artinya dia memang takut, tapi karena didorong maka dia jadi berani tuh. Kan gitu kan? Didorong oleh apa? Ya oleh bujukan, oleh jabatan, oleh uang segala macam. Kan jadi palsu kan kita lihat fenomena itu. Orang bilang itu sukarela di daerah itu. Oh ternyata itu adalah mobilisasi. Kalau sukarela kan mestinya hasilnya dia nggak takut. Karena dia ingin mengatakan bahwa oke, saya mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Faktanya dia takut sebetulnya, tapi dipaksa. Nah itu yang mesti kita Bukan begitu, lakukan Bang. interpretasi. Enggak, masalahnya sekarang kepuasannya dia itu kan cantolannya jelas, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Tiba-tiba di bulan ini ketakutan itu terhadap pemerintah Jokowi apa tidak? Menurut saya kalau dalam membaca data itu memang tidak bisa menggunakan satu aspek ya soal ketakutannya dengan kepuasan dengan Jokowi. Nah, berarti memang tidak bisa ya, bisa isu disatukan. ekonomi yang lebih menjadi Tapi lu mesti interpretasikan. Kalau nggak takut pada Jokowi, takut pada Putin. Kan gimana coba? Bukan, Yang ada tanya. ya makanya kita lagi bicara data ini kan. Apakah data itu memang ketakutan terhadap pemerintahan Jokowi? Ya pastilah, lo itu asumsinya. Bukan Gini, begitu gini, Pak gini, Komisaris. gini. Gini. Rock ini terlalu suka sekali kalau Iya, sudah bicara bukan soal begitu. Jokowi. Kan memang Maksud saya gini, bahwa ketakutan masyarakat mengenai hal yang menyangkut menyampaikan pendapat di Ketidakberanikan mengemukakan pendapat bisa karena karakter atau kebiasaan, dan ketakutan itu bisa karena sudah ada kebiasaan yang membudayakan, dan ini tidak juga 100% takut karena pemerintah saja. muka publik khususnya di dalam media sosial itu juga diakui loh ya. Ntar dulu satu-satu dulu. Nggak ada, yang di medsos. pertanyaannya nggak ada. Nggak Nggak, sampai. saya sampaikan dulu. Tadi saya bicara itu soal lebih juga harus dilihat variabel polarisasi di parameter horizontal, Rock.
maksud saya gini, Jokowi pun mengakui bahwa undang-undang ITE ini yang membuat masyarakat ketakutan. Maka dia ada inisiatif untuk segera ada amandemen perubahan ITE. Itu yang pertama. Kemudian juga perintah kepada Kapolri bagaimana soal penerapan undang-undang ITE ini menerapkan restoratif justice yang bagaimana supaya ada kebijakan yang diambil Polri dalam hal penegakan hukum itu berdasarkan nilai-nilai yang lebih humanis dengan asas musyawarah dan pendekatan sifatnya Coba untuk diringkas. menyelesaikan Takut persoalan. pada ITE kan? Jadi Takut itu pada diakui, ITE. Ya udah. diakui oleh Jokowi bahwa ada sesuatu aturan yang imperatif yang mana itu mengekang ada kebebasan pendapat. Disitulah kemudian tabayun atau menyelesaikan persoalan hal yang menyangkut kebebasan berpendapat di muka umum melalui media sosial itu ada diskresi khusus untuk menyelesaikannya. Maksud saya begini, Jangan Jokowi juga panjang-panjang tidak deh. anti. Takut pada siapa dan tentang apa? Takut pada apa dan pada siapa? Kan itu yang mesti dijawab. Itu nanti mengerucutkan situ. Parameter apa yang menyangkut ketakutan itu dilihat dari aspek antara negara, pemerintah dan masyarakat, dan ketakutan parameter apa yang itu merupakan polarisasi antar masyarakat sendiri karena berbagai faktor kebebasan pendapat yang membawa si A, si B, si C masuk dalam ranah pidana. Ini yang saya kira perlu dipertajam. Ketakutan pada parameter apa saya kira? Takut pada siapa dan pada apa? Itu terus terang Bang Rocky itu di luar dari pertanyaan survei ini. Jadi saya juga tidak bisa menjawab karena itu tidak ditanyakan apa yang membuat Anda takut seperti ya, tidak digali lebih dalam. Tapi mungkin pertanyaan saya, apa yang mendorong indikator melakukan survei ini tentang kebebasan berbicara ini? Sebenarnya ini merupakan data tren juga ya Bang Karni, karena kita di tahun 2020 di awal-awal pandemi di bulan sekitar pertengahan 2020 kita pernah menanyakan pertanyaan serupa. Namun saat itu karena situasi pandemi kita menggunakan metode survei telepon gitu. Jadi hanya kepada pengguna handphone itu kan 70% dari masyarakat Indonesia dan ya relatif lebih berpendidikan asumsi kita karena udah terkoneksi dengan smartphone. Dan itu kita temukan justru ketika di tahun 2020 itu sendiri angkanya malah lebih tinggi gitu. Ketika kita tanyakan responden sekitar 69% saat itu gitu loh yang menyatakan setuju bahwa saat ini masyarakat lebih takut menyatakan kebebasan pendapat gitu. Baik, sekarang saya giliran Effendi Ghazali. Terima kasih Datuk Kang Ilyas, para pemirsa. Ini sebetulnya menjadi menarik. Kalau kita yang jadi respondennya, ya kan maksud saya kita punya kebebasan berpendapat juga nggak kalau ditanyain oleh lembaga survei seperti ini gitu kan? Apakah ada pandangan bahwa ini semakin takut misalnya? Kan kita nanya semakin takut terhadap apa nih maksudnya? Ya. Mereka boleh berdialog gitu kan? Enggak. Itu maksud saya ya, kebebasan berpendapat dalam konteks orang yang disurvei penting juga tuh. Karena kalau enggak kan yang dikumpulkan cuma sangat setuju, malah orang yang menyatakan ini dia nggak tahu sama sekali. Dia takut kepada siapa dan mengapa dia takut. Itu nggak ditanyain lagi, cuma sangat setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju gitu ya. Jadi di situ nanti kita bisa panjang sekali di sesi pertama ini tanpa kemana-mana nih. Nah yang kedua, kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat, saya mengatakan bahwa itu tadi menjadi sangat menarik karena saya tuh nggak bisa sampai saat ini, Datuk Kang Ilyas dan para pemirsa, nggak bisa paham kalau ada pernyataan 70,9% gitu ya. Yang pertama itu, yang puas, ya kan, 70, ya kan? Ya, di bulan Desember. Lalu tiba-tiba di bulan Februari 11-21 menjadi semakin takut. Itu peristiwa apa ya yang begitu besar sampai menimbulkan disonansi bahwa puas ya 70% ya 70,9 atau 71%, tapi tiba-tiba ada peristiwa di Januari Februari untuk kemudian menyatakan kita semakin takut nih
Tadi Untuk- saya sedikit jelaskan kan, di tahun 2020 di tengah pandemi pun pernah kita tanyakan pertanyaan serupa meskipun hanya melalui survei telepon, dan itu pun angkanya justru lebih tinggi dari yang sekarang, Bang Effendi. Yang sekarang 62,9, yang kemarin itu 69 justru gitu. Meskipun itu hanya kepada 70% masyarakat Indonesia yang memiliki handphone gitu ya. Nah, itu jadi tidak bisa kita asumsikan bahwa dalam approval rating yang tinggi ini dengan ketakutan ini ada kaitannya gitu loh. Karena Ya, kita dalam jadi, pengalaman kita kita, jadi berhenti di situ loh. 2 kali Anda melakukan survei pada tahun yang berbeda, tapi kita jadi berhenti di situ. Kita cuma tahu semakin takut, gitu kan? Sama kan tahun yang lalu ya? 2020. Iya, coba tuh. 2020 sudah semakin takut. Ya, parameter takutnya apa? Gitu. Tapi kan Oke. approval rating itu biasanya sangat terkait dengan persepsi keadaan ekonomi rumah tangga, keadaan ekonomi nasional, itu yang sangat berpengaruh terhadap persepsi Enggak, approval karena rating. kata-katanya semakin takut dalam konteks kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ini survei sendiri, dibiayai sendiri. Om Bendi, Ya. ini sebenarnya dipertajam aja. Ini apa nih ujuk-ujuk? Bukannya kemarin-kemarin juga orang udah bilang bahwa kita makin takut berpendapat. Ya. Kebebasan sipil terancam, Amnesty International bilang gitu. Survei IP waktu itu ya, Burhan juga kebebasan sipil terepresi. Bang Karni juga pernah ngundang di sini. Nah, terus nih apa? Ngomong apa gitu? Enggak, malah di tingkat global jadi berbeda loh. Kita itu mencatat indeks demokrasi yang makin baik dari urutan 64 ke 52, betul ya? Tapi kok tiba-tiba semakin takut gitu. Itu bagaimana coba? Saya Nah, masih ini belum soal- bisa tuh. Soal kebebasan berpendapat dulu, Pak. Ini Iya, iya. maksud saya. Enggak, itu Tapi termasuk salah satu yang ini paling mesti, penting. nggak, maksudnya ini mesti dilacak ini. Kita ini out of the blue ngomong begini, ini ada apa? Iya. Itu bulan puasa lagi nih. Iya, iya, iya. Ayo, Kennedy. Pengen tahu Boleh. nih kita ini ada apa sebenarnya nih. Gitu. Kalau soal orang merasa takut ya kan, diancam kebebasannya, bahkan dibunuh karakternya dan sebagainya, kan udah lumrah. Kenapa kita bahas? Apa ini yang baru nih apa gitu? Belum ada pertanyaan Kan itu ya. kita ngumpul-ngumpul nih kalau bisa ada yang baru dong. Iya, Ada betul, yang baru betul. gimana? Kalau saya melihat ini justru konsep yang ditanyakan oleh Indikator. Burhanuddin Muhtadi dan teman-teman itu bukan sesuatu yang ditanyakan kepada pribadi-pribadi responden. Jadi responden itu hanya ditanyakan apakah dia setuju. Orang lain itu pada takut, kan begitu. Apakah Anda setuju bahwa sekarang masyarakat itu takut? Itu kan berarti bukan, Anda takut atau tidak? Bukan dirinya responden yang ditanya, tapi responden hanya suruh mempersepsi tentang keadaan orang lain. Jadi ini bukan meneliti tentang bagaimana tiap masing-masing responden. Ya, nanti kita lama di sini nih, tapi intinya ketika hasilnya 62,9%, Prof, itu kan berarti hampir sebagian besar dari yang ditanya antara setuju dan takut juga gitu. Makanya kan harusnya nggak itu mungkin kan loh, nggak mungkin dengan angka 62,9% itu yang ditanya mengatakan cuma orang lain, kecil sekali kan sisanya gitu, 2:1 gitu loh. Itu maksud saya. kalau penelitian kualitatif biasanya kan kalau orang menyatakan bahwa saya sangat takut, kemudian dicek triangulasi dengan track record dia, bagaimana ucapan-ucapan dia di media, bagaimana perilaku mereka di media sosial. Kalau orang seperti Rocky mengatakan dirinya takut, itu kan sudah bohong. Oh dia ngomongnya sangat luar biasa, maksudnya nggak pernah takut kan? Artinya Ya, saya bukan bagian dari 62%, tapi Ya, yang jadi itu. soal sekarang kenapa sampai 62% gitu. 62,9. ya Analoginya kan makanya begitu. itu, karena dia menilai orang lain, bukan mengukur dirinya Oh sendiri. enggak, kalau gitu kita Iya, beda. tapi 62% itu signifikan karena itu Ya kan, dibicarakan. 2:1. Ya, jadi cara bacanya harus jangan-jangan sebagian besar dari yang menyatakan sangat setuju dan setuju juga takut menyampaikan pendapat. Karena dia menyetujui. Anda teruskan dulu. Ya, nah oke. Tapi lepas dari itu menarik itu apa yang disampaikan Bang Fahri Hamzah. Ini riset, kadang-kadang kalau kita bertanya gini loh, kok saya di Indonesia ini nggak pernah ya jadi responden dari survei yang seperti ini gitu kan. Orang bilang, wah nggak level nih pertanyaan Anda, seakan-akan orang yang ikut door prize gitu tapi nggak pernah dapat misalnya gitu ya. Selalu menjadi menarik untuk misalnya menanyakan
seperti tadi, ini survei dibayar sendiri ya? Hah? Dibayar sendiri ya? Setiap periode dibayar sendiri? Ada dana, biasanya ada 700, bisa 150, sekarang bisa 50 kan? Dengan teknologi yang lebih, ya. Ini yang 700? Ini yang 700 juta biayanya ya? Ya, 700 juta ya? Ya, ya, jadi sekitar 700 juta dibayar sendiri. Tahu bener ya? Apa? Tahu bener. Enggak, kan kita terpaksa mempelajari itu akhirnya. Ya kan dari diri sendiri. Dan beraturan Desember, terus kemudian Februari, terus kalau sampai 2024 nanti panjang juga itu kali 700 juta sesekali 150 atau 50 juta. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah responden nggak punya kebebasan untuk tadi mempertanyakan itu ya. Artinya nggak diberi kesempatan untuk boleh bertanya tapi tidak terrecord ya, tidak tercatat di dalam hasil survei itu. Yang kedua, sebetulnya Datuk Karnilias dan para pemirsa, di Indonesia lembaga survei juga belum tentu memiliki kebebasan berpendapat loh. Ada catatan dari Sydney Morning Herald pada 25 Maret ya 2014 ya, tulisan Michael Baccarat yang mengatakan bahwa ketika tokoh tertentu naik hasilnya lebih tinggi daripada yang lain, lembaga survei tidak mengumumkannya dan media tidak memuatnya gitu. Jadi kalau kebebasan berpendapat ini, jangankan rakyat yang ditanya, lembaga surveinya sendiri belum tentu punya kebebasan berpendapat. Setuju juga tuh ya. Dan ada tren sekarang, nanti bisa kita diskusikan. Mungkin saya agak nyerempet sedikit Bang Faryamzah. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang katakanlah fakta tapi negatif, Anda harus bikin preambule yang tinggi dulu dan positif gitu. Jadi nanti Anda tinggal bilang, yang ini memang negatif, tapi yang ini tinggi loh dan bagus gitu. Jadi imbang nih. Ini kalau dari atas gunung bisa kelihatan semuanya nih Bang Rocky Gerung. Jadi yang di sini tadi kelihatan bahwa ada kepuasan yang tinggi, tapi kemudian ingin menyatakan bahwa sebetulnya rakyat gitu ya, itu memiliki ketakutan, makin takut untuk menyatakan kebebasan berpendapat. Nah, tapi kita kembangkan lebih jauh sedikit ya. Tadi saya bicara tentang lembaga survei. Sekarang di BUMN misalnya, jadi menarik. Apakah warga BUMN, tadi katanya sudah ada yang komisaris tadi kata tadi ya. Apakah warga BUMN itu juga punya kebebasan berpendapat? Nah, kan menarik juga kan? Jadi udah dari lembaga survei keluar sedikit ke BUMN. Enggak juga tuh kemarin. Habis bicara begitu, habis menjadi saksi di pengadilan, selesai juga dia di BUMN. Jadi di BUMN juga. Ya, Padahal itu dayanya Jokowi. Rakyat takut bersuara karena sudah banyak dipertontonkan penangkapan dan kriminalisasi akan hal tersebut. Nah, ini kalau Anda tanya 2 bulan lagi, Jadi di atas 62,9% lagi nih. Jadi ada menteri musuhnya Jokowi lah kira-kira gitu. Sebutin nama dong. Sebutin nama dong. Nah, masuk di BUMN nih ya. Istana. Berarti kalau ada Bang Ali ngabalin seru nih, tapi boleh juga. Ngabalin lagi di Mabes. Iya, iya betul. Melaporkan surat itu ya, surat yang palsu. Enggak, mau nanya, di istana tuh ada kebebasan berpendapat atau tidak? Karena apa? Nggak ada. Kan Presiden Jokowi larang orang untuk berpendapat. Tuh, dia lebih tahu tuh. Kita kan Dia nggak udah pernah lebih tahu. ikutan di situ. Enggak. Kita nggak pernah di situ. Maksud saya gini, salah satu contoh. Enggak, Rocky Gerung udah di situ sekarang. Presiden Jokowi sudah melarang orang berpendapat tentang 3 periode. Kan udah, jadi memang dilarang. Oh boleh dong, kalau menterinya boleh dong. Enggak, Loh, kan dilarang sama Presiden belum, Ya, Jokowi. menterinya boleh dong. Saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Pertanyaannya itu loh, kok di istana itu ada kebebasan berpendapat? Itu Enggak. istana itu lembaga apa? Loh, Kalau apakah di kampus itu ada larangan kebebasan pendapat, Saya- itu saya- bisa diberi argumentasi. Saya mau masuk ke sana. Maksud saya. Kalau di istana, Ya. di rumahmu Pak Effendi ada kebebasan berpendapat Justru nggak? Misalnya sama, gitu kan. sama. Saya akan ke sana Ada nanti norma, di rumah kita ada masing-masing aturan, ada etika kan. Ya, maksud saya gini, dulu ya, ini salah satu contoh. Harusnya ada Pak Ustadz Ngabalin. Ketika Makau sudah menutup pintu dari Covid ya, Hong Kong sudah menutup pintu Covid. Ada rapat di istana tuh ya kan? Yang mengatakan kita manfaatkan ya turis-turis Cina ini untuk datang ke Indonesia. Kita beri insentif buat maskapai penerbangan, kemudian para pendengung dan lain-lain ya. Maksud saya, apa nggak ada satupun di lingkungan istana pada waktu itu yang mengatakan tentu dengan sangat sopan dan baik. Mohon maaf Bapak Presiden, misalnya gitu ya. Ini sebetulnya kan Makau sudah nutup.
Hong Kong sudah nutup. Rasanya tidak tepat saat ini kita. Nah, gitu maksud saya. Jadi di istana ada nggak kebebasan berpendapat juga? Persis. Karena Pak Jokowi nganggap kalau di sana ditutup nggak mungkin ada yang datang. Gitu. Wah, itu ya. Walaupun diberikan insentif beneran ya. Logikanya terlalu canggih sih jadi susah. Enggak, tapi betul ya, insentifnya diberikan kan ke maskapai dan pendengung pada waktu itu. Terus mahasiswa, menarik juga. Mahasiswa sekarang sebelum turun ke jalan, dia berkali-kali mengatakan, kami tidak menuntut turunnya Jokowi loh gitu ya. Di zaman Pak SBY dulu, tiap minggu mahasiswa turun untuk mengatakan, turunkan Pak SBY. Itu kan sebagai tuntutan, ya kan, bahwa itu call yang tinggi, ya, yang kemudian ditanggapi dengan berbagai cara, itu nggak masalah juga. Media juga menarik. Nanti kalau saya nyinggung-nyinggung soal nasib kita yang ada di sini, jadi nggak enak juga ya. Ini bukti dari kebebasan berpendapat atau semakin takut ini? Nah, tapi sudahlah, ambil contoh yang lain lah. Ambil contoh yang lain lah, jangan contoh inilah. Dia aja ketawa, seneng saya lihat dia ketawa, sama-sama kita ketawa. Ada bagian-bagian kita sama-sama ketawa. Saya ambil contoh yang lain lah. Berita media soal Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review presidensial threshold misalnya, enggak mencerminkan kebebasan media dalam berpendapat itu. Dia cuma memberitakan, sukses loh ini, MK menolak 13 sekaligus. Dan MK menyatakan, pelajari dong 13 yang sudah ditolak sebelumnya gitu. Tanpa ada sama sekali semacam kebebasan untuk menyatakan, di seluruh dunia nggak terjadi yang begini. Iya kan? Nggak masuk akal misalnya. Nggak ada tuh kebebasan berpendapat. Dia cuma malah, kalau dibaca secara persepsi Kennedy, kesannya jangan-jangan dia mendukung MK untuk menolak siapa saja yang mengajukan, karena MK sudah sukses. Dulu 13 ditolak, sekarang ada berapa lagi sudah ditolak, selebihnya tinggal menunggu partai kalau mau mengajukan, misalnya nanti Gelora kalau mau mengajukan gitu dan lain-lainnya. Jadi akan sampai ke sana juga. Nah, yang paling terakhir saya mau mengatakan, sejatinya kebebasan berpendapat itu kita bisa nilai Kennedy ketika 14 Februari 2024. Ketika ada hasil quick count yang field workernya tidak overlapping. Saya garis bawahi itu. Jangan sampai quick count itu field workernya kartel atau overlapping ya. Nah, pada saat itulah ada kebebasan berpendapat yang real. Orang sudah akan mengatakan pada waktu itu presiden ini A, I, U, E, O dan lain-lain itu. Apakah dia takut atau tidak? Itu semuanya akan terwujud mulai dari 14 Februari 2024 sampai nanti 20 Oktober 2024. Kurang lebih seperti itu, Datuk Ernil ya. Baik. Sebetulnya saya mau kasih itu dulu, apresiasi ke Kennedy. Karena beliau itu menggantikan Burhan yang mengumumkan hasil survei ini. Jadi beliau terpaksa pasang badan dulu. Pemirsa, sesungguhnya semua ucapan, tulisan, dan komen politik itu adalah pertahanan terakhir kaum duafa di dunia ini. George Orwell atau Blair. Kita rehat sejenak. Sebenarnya, mengeluarkan pendapat itu hak setiap individu semua orang. Sebagian takut dan ada juga yang tidak menerima informasi tentang keadaan yang sebenarnya. Karena media juga takut mengeluarkan berita bertentangan dengan pemerintah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Fadlizon.
politisi Partai Gerindra. Ya. Terima kasih Bang Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Kalau saya melihat fenomena ketakutan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu bukan fenomena baru ya. Melihat hasil yang disampaikan oleh indikator, kalau menurut saya, bacaan saya meskipun saya tidak tahu detailnya tadi, tidak terekspos dengan jelas, masyarakat memang makin takut gitu ya. Masyarakat makin takut untuk mengekspresikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Misalnya di sosial media, di WhatsApp group misalnya, atau di tempat-tempat lain. Itu terasa sekali dari waktu ke waktu. Tentu salah satunya karena ada pagar-pagar yang yaitu undang-undang sebetulnya, undang-undang ITE, ada pasal-pasal tertentu yang dianggap pasal karet yang bisa menjerat orang kapan saja. Ada ujaran kebencian, ada hate speech yang juga interpretasinya bisa berubah-ubah. Ya, dan ini dari sisi struktur, infrastrukturnya itu memang ada pagar-pagar yang dibangun makin tinggi. Dan ini saya kira memang yang harus kita koreksi bersama, harus ada revisi terhadap undang-undang ITE itu. Karena terlalu banyak contoh orang yang berbicara, orang yang berpendapat, kemudian pendapatnya itu bisa diselewengkan menjadi hate speech, bisa diselewengkan menjadi semacam hoax dan lain-lain. Sementara penanganannya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin dianggap dekat dengan kekuasaan, itu penanganannya biasa-biasa saja. Ini sekarang ini misalnya yang menghina-hina agama Islam kebetulan ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ada seseorang bisa meminta menghapuskan 300 ayat Al-Quran sebagai contoh. Tetapi penanganannya tidak seheboh misalnya mereka yang lain. Saya tidak bermaksud mengatakan itu dia dekat atau tidak, tetapi ini ada perbedaan upaya untuk menegakkan hukumnya, padahal dia jelas-jelas menistakan agama, itu sebagai contoh. Tetapi ada misalnya dalam kasus Habib Rizik ya, misalnya yang mungkin sudah klasik ini kasusnya, mengatakan bahwa dia sehat, ya, tetapi kemudian ternyata tidak, ya dipenjara. Gitu. Kemudian juga ada ya pendapat-pendapat lain. Jadi ini ada juga bagian dari perpanjangan atau residu mungkin dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang yang membuat masyarakat akhirnya takut untuk berekspresi. Kita memang melihat indeks demokrasi kita meningkat. Laporan dari Economist Intelligence Unit yang dirilis bulan Februari 2022 kemarin ada lompatan. Tetapi skor untuk kebebasan sipil itu memang masih rendah. Masih sangat rendah. Dan data pebanding lain misalnya adalah Freedom House. Di situ juga persoalan kebebasan pribadi, kebebasan sipil dan lain-lain masih sangat rendah. Dalam laporan Economist Intelligence Unit itu, Indonesia demokrasinya di bawah Malaysia dan bahkan di bawah Timor Leste, negara baru ya yang terpisah dari Indonesia. Timor Leste dianggap lebih demokratis dari Indonesia. Jadi menurut saya ini harusnya menjadi satu introspeksi, dan saya percaya pada hasil laporan dari indikator ini, masyarakat makin takut. Tapi mungkin indikatornya makin takut juga untuk menyampaikan bahwa masyarakat makin takut gitu ya. Atau ketakutan untuk menyampaikan hasilnya itu. Menurut saya ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau kita ingin merawat demokrasi ya, ini kan sudah dijamin oleh konstitusi meskipun dipagari tadi ya, bahwa kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, kebebasan berserikat berkumpul itu dijamin oleh konstitusi dan kemudian diatur oleh undang-undang. Menurut saya kita harus kembalikanlah demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang lebih terbuka, yang deliberatif, yang tidak dijadikan sekedar prosedur, apalagi kemudian menjadi alat politik gitu untuk membungkam. Ini yang menurut saya, membungkam pendapat-pendapat yang kritis, yang berbeda atau yang misalnya dianggap merongrong kekuasaan. Ya. Padahal pendapat itu misalnya soal minyak goreng, saya kira pendapat masyarakat
dalam persoalan minyak goreng itu bukan saja mayoritas ya, saya kira memang masyarakat merasakan sendiri, bukan hanya sekedar pendapat, realitas minyak goreng langka dan kemudian pasti ada kritik. Soal perpanjangan masa jabatan presiden ini krusial karena ini menyangkut konstitusi. Ini kan juga bahkan melibatkan sekarang reaksi mahasiswa dan lain-lain, kelompok lain untuk menolak ini. Karena saya kira itu kepercayaan kita kepada demokrasi. Jadi sebenarnya sangat sejalan dengan hasil tadi 77 kalau tidak salah. 77% yang menganggap demokrasi itu baik gitu ya. Atau oh ya, artinya demokrasi sebagai sistem pemerintahan itu ya dianggap baik lah gitu ya. 77% terbaik gitu. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik itu dukungannya 77%. Ya, itu kan sama berarti dengan maksud saya. Jadi artinya karena masyarakat ingin menjaga itu dan keadaan itu yang di lapangan ya seolah-olah kita demokrasi tetapi kita masih jauh. Kita mempunyai sistem pemilihan umum dengan jumlah peserta pemilu yang sangat besar, maksudnya masyarakat partisipasi juga besar. Kadang-kadang kita mengklaim diri sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, tetapi kenyataannya indeks demokrasi kita masih jauh di bawah. Masih di bawahnya Malaysia tadi, di bawahnya Timor Leste. Kemudian juga yang menurut Freedom House. Jadi seharusnya indikator tidak hanya melayangkan kuesioner, tetapi juga berani mengambil kesimpulan dari hasil itu gitu ya, sebagai sebuah sikap gitu ya. Karena kalau sebagai tukang kumpul data saja menurut saya itu akan menimbulkan ya seperti sekarang tadi kita diskusinya kurang nyambung, ragu-ragu kita, meraba-raba apa hasilnya. Tapi kalau berani mengambil positioning dari hasil data itu akan lebih menarik dan membuat diskusi kita ini lebih meriah gitu. Tapi saya yakin bahwa maksud dari hasil itu adalah sebenarnya masyarakat memang makin takut dan ini yang harus kita koreksi. Ada undang-undang yang harus kita koreksi karena pasal karet, tapi juga budaya demokrasi kita menurut saya harus kita hidupkan kembali. Kalau kita memang ingin melihat bangsa kita ini bangkit ya, untuk berani menyatakan sikap pendapat dan kemudian tidak mengalami self-censorship, termasuk juga media sebagai pilar demokrasi mengalami self-censorship, hanya memberitakan hal-hal yang relatif baik-baik saja, tetapi yang kritis itu tidak. Gitu. Ini yang saya kira untuk menyamakan pendapat saya, frekuensi terhadap masalah ini. Pertanyaan saya, itu dari tadi nyebut undang-undang ITE yang harus diganti, karena itu salah satu yang menyebabkan orang takut mengeluarkan pendapat. Apa sudah diagendakan DPR? Ya seharusnya saya kira dalam waktu dekat ini ya dibicarakan dan kemudian direalisasikan untuk revisinya. Saya kira ini juga bagian yang nanti harus kita tanyakan. Saya juga akan menanyakannya langsung. Apakah memang dari pemerintah sudah ada untuk usulan revisi tersebut atau baru tahap lisan, atau itu bisa menjadi inisiatif dari DPR atau dari unsur masyarakat yang lain. Karena itu udah dari tahun lalu gitu, bahwa Ya, itu perlu direvisi. Ya, saya kira udah ada statement soal itu dan saya kira kita mendukung statement itu karena ada pasal-pasal, bahkan sebenarnya ini pasal-pasal itu dalam prakteknya dijadikan pasal-pasal karet itu, Bang Karno. Jadi ada sejumlah pasal, saya lupa ya, tapi seingat saya ada 27, 28, 29 dan mungkin ada beberapa pasal yang lain dari undang-undang ITE. Terakhir, Bung Fadli Zon sendiri setelah Gerindra ikut di koalisi tambah berani atau tambah nggak berani? Saya berbicara apa adanya, gitu ya. Berbicara apa adanya. Jadi nggak ada tuh sensorship itu Bang Karni. Tapi ya tentu kita harus menyesuaikan diri, terutama hal-hal mana yang prinsipil, mana yang tidak prinsipil. Tetapi karena saya dipilih oleh rakyat ya, oleh konstituen saya di Kabupaten Bogor, yang pada umumnya juga kritis gitu terhadap pemerintahan ini, ya saya juga berusaha untuk menyampaikan
demi kebaikan kita bersama. Baik, sekarang giliran Profesor Henry Subiakto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, teman-teman semua. Ini dari tadi saya melihat memang banyak sekali konten yang ironi ya. Di satu sisi tadi di penelitian yang meneliti tentang kebebasan, tetapi yang ditanya bukan dirinya. Tadi kalau pertanyaan Bang Karni pada Fadlizon tadi kan jelas. Anda semakin takut, akan semakin berani atau semakin takut, itu dirinya yang ditanya. Ini bertanya kepada responden, tapi responden supaya menilai orang lain. Apakah masyarakat semakin takut atau tidak? Ini berbeda. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Antara ketika orang ditanya sendiri, dirinya sendiri dengan orang ditanya tentang orang lain. Itu berbeda. Dalam konsepsi ilmu sosial berbeda. Karena apalagi ketika kemudian ukuran, ini kan yang namanya Likert, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Itu kan Likert itu mengukur sikap. Sikap itu selalu harus ada objeknya. Harusnya harus ada pertanyaan lanjutan tentang objek. Jadi kenapa takut? Takut dengan apa? Kalau tidak ada kejelasan objek, akhirnya kemana-mana. Ada yang takut kepada undang-undang ITE, ada yang takut, mungkin benar, tapi karena nggak dieksplor ke sana jadi tidak jelas. Ada yang takut karena dibully oleh kelompok lain yang berbeda. Ada yang takut karena tadi self-censorship. Ini yang mana yang mau ditanyakan itu yang mana? Ini menjadi kurang jelas. Sampai tadi Effendi Ghazali berkali-kali, saya 2 kali ketemu Effendi Ghazali di sini selalu mengatakan bahwa ILC ini juga takut atau terkekang dalam kebebasannya karena nggak muncul live di TV One. Saya dapat info dari orang dalam juga TV One. Ini mungkin perlu klarifikasi. Sekali-sekali saya tanya ke Bang Karni, apakah betul yang melarang itu pemerintah atau Kominfo atau dari dalam TV One sendiri? Ini nanti aja, nanti dijawabnya nanti aja. Nanti saja. Karena saya dapat info seperti itu. Supaya clear lah, masyarakat supaya tahu. Kemudian mengenai Undang-Undang ITE, saya setuju memang Undang-Undang ITE ini diimplementasi di lapangan banyak masalah. Berbagai hal seringkali saya sendiri mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengertian ITE yang ada itu seringkali memang salah. Saya berkali-kali itu, termasuk di pengadilan pun ada yang mengadili secara salah. Makanya sampai harus ada amnesti yang disampaikan oleh Presiden. Kasus Saiful Mahdi di Aceh, kasus Baik Nuril di NTB, itu kan kesalahan proses, kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, walaupun saya bukan orang pemerintah, sekali lagi saya bukan orang pemerintah, tapi saya punya standpoint yang tidak terlalu berbeda dengan masa lalu. Begini, Undang-Undang ITE ini memang perlu direvisi, ya. Dan mohon maaf Pak Fadli, sudah surat Presiden, surpresnya itu sudah kira-kira awal tahun yang lalu. Sampai sekarang memang belum ada kelanjutan di DPR. Artinya belum dibahas di DPR. Bahkan susunan panja pemerintah sebenarnya sudah ada. Sudah ada di panja pemerintah. Saya itu kemarin sebelum saya selesai dari pemerintahan, saya berharap bulan Januari, Februari, Maret itu bisa dibahas. Karena sudah sejak Desember surpresnya, mohon maaf, Desember. Harusnya kalau itu cepat kan Januari, Februari, Maret sudah bisa dibahas. Ternyata tidak, sampai sekarang belum karena masih ada antrian di parlemen yang sangat banyak untuk undang-undang. Yang kedua, karena waktu yang panjang dan uncertainty kapan itu dibahas, belum tentu ada kejelasan, maka waktu itu Presiden minta kepada Menko Polhukam untuk memberikan kejelasan operasional pengertian konsep-konsep pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Yang disebut berkali-kali adalah pasal karet tadi. Saya khawatir teman-teman di sini juga belum baca, yaitu SKB, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pengertian pasal 27 ayat 3. Sangat detail sekali. Nanti saya kasih Pak Fadri dan lain-lain saya bawa. Sangat detail sekali. Bahkan sampai contoh-contoh kasusnya, mana yang ini yang disebut penghinaan, mana yang tidak, itu jelas sekali. Begitu pula tentang penyebaran kebencian berdasarkan sara. Jadi sebenarnya
normanya itu tidak ada perubahan. Sejak tahun 2016 nggak ada perubahan norma. Tapi kalau kemudian ada naik turun persepsi tentang kebebasan, berarti kan bukan persoalan norma. Bukan persoalan undang-undangnya, tapi persoalan memahami norma itu. Dan pemerintah, presiden waktu itu memerintahkan Menko Polhukam bikin yang namanya SKB, isinya adalah pengertian pedoman terhadap norma-norma itu, dan norma itu sangat jelas. Dan itu memang bukan peraturan perundang-undangan, tapi ini adalah petunjuk dari penegak hukum tertinggi di kalangan pemerintah, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung, untuk jajarannya di bawah, untuk polisi-polisi dari Sabang sampai Merauke, untuk jaksa-jaksa dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya masih sering banyak yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Kapolri, Jaksa Agung. Padahal misalnya contoh, ada orang sedang berproses di pengadilan tentang kasus tanah, misalnya begitu. Lalu orang ini mengatakan di media sosial bahwa orang yang berproses di pengadilan tentang kasus tanah ini mafia tanah. Langsung kena penyebaran langsung kena dia undang-undang ITE penghinaan dan pencemaran nama baik. Gara-gara menyebut seseorang mafia tanah. Padahal harusnya di pedoman itu dijelaskan, kalau ada kasus yang berbarengan, maka kasus utamanya harus diselesaikan, tanahnya harus diselesaikan dulu. Bagaimana dia akan mengatakan pencemaran nama baik, bahwa saya disebut mafia itu pencemaran nama baik, ketika kemudian di pengadilan, akhirnya ternyata memang dia mafia tanah, kan begitu. Maka dalam pedoman itu dibuat, kalau ada kasus yang berbarengan antara orang sedang berkasus pidana, lalu kemudian yang mengangkat berpendapat itu dikenakan pencemaran nama baik, kasus utamanya harus diselesaikan dulu. Nah, ini kadang-kala di lapangan tidak seperti itu, Bang Karni. Nah, artinya bukan norma yang bermasalah, tapi memang di lapangan seringkali ada persoalan-persoalan hukum. Makanya ya ini diskusi-diskusi seperti ini mengingatkan mereka-mereka yang ada di lapangan. Saya sering mengatakan, walaupun bukan peraturan perundang-undangan yang namanya SKB Menteri Kominfo dengan Kapolri dan Jaksa Agung, tapi kalau itu dilanggar oleh polisi, berarti polisi-polisi yang melanggar itu tidak menghormati atasannya yang sudah bersepakat. Karena ini sepakatan. Ini adalah ketentuan yang dibuat oleh orang tertinggi di kepolisian, orang tertinggi di kejaksaan. Itu yang seringkali terjadi. Begitu Bang Karni. Baik. Tapi jangan-jangan undang-undang ITE tadi masalahnya belum di... Undang-undang ITE belum dibahas, belum tapi dibahas. Pengertian-pengertian yang tadi saya katakan yang di pedoman itu sudah dimasukkan juga di draft rancangan revisi Undang-Undang ITE. Ya, tapi kami sudah keliling di banyak kampus, Gajah Mada, kemudian di UNAIR, USU, kemudian UNHAS, kemudian UGM. Hampir sebagian besar mendukung konten pengertian tentang pedoman tadi. Ya, tapi DPR belum bicarakan juga. DPR sampai sekarang memang belum untuk membahas itu. Mungkin DPR juga masih takut kali. Nggak tahu kalau itu. Tanya kepada anggota DPR yang ada di sini kalau gitu Bang Kiri. Pemirsa, adalah kekuasaan absolut pemerintah untuk mengontrol semua opini publik. Sayang yang mengatakan ini Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Teddy Kusnaidi, pengamat kebijakan publik. Ya, terima kasih Pak Karni.
Ya. Jadi kalau bicara mengenai kebebasan berpendapat, kalau saya ditanya oleh setara ya, indikator, maka saya akan menjawab bahwa saya tidak takut. Karena menurut saya kebebasan berbicara itu bukan menghina, memfitnah. Nah, yang terjadi memang sekarang ini adalah kenapa orang takut kalau saya lihat dari survei itu yang tidak menjelaskan detailnya ya. Artinya orang memang takut untuk berbicara karena mereka menganggap kebebasan berbicara itu seperti memfitnah dan memaki. Ya. Ini sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh ya. Di mana-mana sekarang kalau kita baca media itu banyak sekali bahwa ada si ini bicaranya menyerang ini, memfitnah dan segala macam. Tapi faktanya ya, mereka yang memfitnah dan segala macam itu kalau kita ambil persentasenya yang dipidana akhirnya itu sangat kecil. Dan itu pun memang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Ya. Selalu saya pernah mencontohkan waktu di LC kemarin itu misalnya soal Jerings ya. Itu di mana-mana di framing bahwa seolah-olah pemerintah anti kebebasan berbicara. Padahal dia kan bermasalah dengan ID waktu itu. Termasuk yang sekarang juga Ferdinand ya. Dia tidak ada bermasalah dengan pemerintah. Makanya saya bilang masyarakat itu takut karena melihat contoh begini loh sebenarnya kebebasan berpendapat itu seperti itu. Makanya mereka mencontohkan Bang Rocky Gerung misalnya dan teman-temannya yang memang kalau berbicara nyerempet-nyerempet. Masyarakat itu akan melihat bahwa oh ini kebebasan berbicara. Nah, kalau kita mau men-trace lebih dalam lagi, saya bilang, kita lihat di sekeliling kita. Kita pasti di perumahan kita itu pasti ada grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp itu yang paling terkecil lah kita lihat. Di sana itu begitu banyak penyebaran fitnah dan segala macam yang terjadi sampai saya akhirnya keluar dari grup-grup itu dan saya tidak ada grup karena saya melihat bahwa ini sudah tidak sehat. Antar tetangga akhirnya bisa saling ribut, apalagi menjelang tahun politik. Lalu kita larinya ke media sosial. Kita lihat di media sosial, sekali kita lihat itu banyak sekali orang melakukan fitnah, memaki-maki dan segala macam. Ketika diproses itu mereka teriak bahwa kebebasan berbicara dihambat di negara ini. Jadi gitu Pak Karni. Jadi saya melihat kalau dari survei itu bahwa kebebasan berbicara orang takut berbicara itu karena mereka melihat contoh-contoh yang sudah terjadi bahwa para tokoh-tokoh ini yang berteriak ketika dipidana seolah-olah negara atau pemerintah mengkebiri kebebasan berbicara mereka. Ini yang saya bilang sebenarnya para tokoh-tokoh ini dan media juga termasuk memang sebaiknya memfilter, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kebebasan berbicara itu tidak harus dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, Pak Karni, saya ini setiap hari itu dikirimi di WhatsApp saya itu si Anu menghina pemerintah, si ini menghina pemerintah, si ini menghina agama. Tapi kalau kita lihat segitu banyak setiap hari saya dapat dan teman-teman yang lain mungkin dapat, itu tidak ada yang akhirnya diproses, dipidana, ya. Dan tidak ada, makanya saya selalu bilang, coba sebutkan satu saja, ada nggak masyarakat yang mengkritisi pemerintah lalu dipidana? Itu nggak ada. Tapi anehnya ketika mereka terkena kasus-kasus yang memang internal mereka antar orang per orang atau lembaga ke lembaga, ketika dipidana mereka teriak-teriak bahwa ini rezim anti kebebasan berbicara. Nah, ini yang selalu setiap saat saya berikan pemahaman kepada teman-teman saya juga di internal bahwa kalian berbicara aja. Saya aja yang katanya pendukung Pak Jokowi berkali-kali saya kritik. Bahkan saya sempat satu frame ya dengan Bung Rocky, itu kebanyakan dia setuju dengan saya juga. Karena saya saat itu memang mengkritik
ya, baik menterinya, baik kebijakannya. Tapi saya sampai hari ini, alhamdulillah jangan sampai gitu kan, tidak diperkarakan, tidak diciduk dan segala macam, karena sekasar apapun dalam tanda kutip yang saya sampaikan itu berbasis data dan ada alasan-alasan yang logik, sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah takut untuk berbicara di negara ini, karena tidak pernah ada, khususnya ya di rezim Jokowi ini, orang mengkritik akhirnya dipidana. Itu Pak Karni menurut saya di dalam forum ini menanggapi dari hasil survei indikator gitu. Baik. Gimana tanggapan Pak Heri Hamzah dari Partai Gelora, Wakil Ketua Umum? Baik, terima kasih Bang Karni. Kali-kali diundang, kebetulan sedang berada di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin pas di Jakarta, jadi topiknya pun saya anggap menarik. Sebenarnya tidak ingin nanggapin secara langsung tentang kecemasan orang tentang kebebasan. Sebab kalau menurut saya ini bab sudah agak lewat pada masa-masa yang lalu. Yang kita ini kan memasuki babak akhir dari kecemasan kita tentang demokrasi kita. Kalau menurut saya itu jauh lebih relevan itu topiknya itu. Karena saya soal kebebasan berpendapat ini, pernah suatu hari pas lagi diundang lah oleh Presiden ini, Mas Aryo Bimo, ngobrol di istana. Saya jelaskan kepada ada 62% rakyat yang berpikir dulu sebelum berbicara. Itu tandanya rakyat semakin dewasa dalam menggunakan hak bicaranya. Kebebasan berbicara itu bagus, tapi bukan sebebas-bebasnya sampai kebablasan. Contoh seperti ujaran kebencian, fitnah, sampai penistaan pada suatu keyakinan. Masyarakat semakin takut menyatakan pendapat, artinya masyarakat itu takut dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dan berujung masuk ke penjara sebagai akibat menyatakan pendapat dalam mengkritik semua kebijakan pemerintah. Dan dalam berpendapat sindiran, kritikan, dan candaan adalah suatu tolak ukur kedewasaan dan kecerdasan individu dalam berdemokrasi yang tujuannya membentuk kendali dan keseimbangan pada suatu sistem demokrasi dan penghinaan terhadap individu atau golongan terbentuk. Maka tidak perlu takut berpendapat, tapi kalau ada pembungkaman dan ancaman yang menakuti orang dalam berpendapat.